Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Oke. Musim. Ela dunia kawan santai. Oke. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Oke. Musim. Ela dunia kawan santai. Oke. Anak buah Raja Jawa yang sedang menikmati minumannya seharga Rp30.572.000. Ya, dia adalah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Lagi ramai nih perbincangan tentang anak buahnya Raja Jawa dan si Raja Jawa itu. Di media sosial ada satu foto yang lagi viral di mana Pak Bahlil yang adalah Ketua Umum Partai Golkar ini sedang menikmati minuman keras alias miras. Dan harga minuman itu tidak main-main. Rp38.572.000. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin menyajikan terlebih dahulu komentar dari netizen perihal Raja Jawa dan anak buah si Raja Jawa ini. Terus terang, topik ini semakin kesini semakin menarik karena sudah banyak netizen yang mengkritik, bahkan komika pun turut mengkritik perihal Raja Jawa dan anak buah dari Raja Jawa ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dan belum lama ini ada berita viral tentang Raja Jawa. Saya orang Timur dan saya pastikan ke kalian semua, orang Timur tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Tidak akan tunduk sama Raja Jawa karena kami punya raja sendiri di sana. Namanya Raja Ampat. Namanya Raja Ampat. Dan Raja Ampat ini memang terbuka untuk semua kalangan, tidak dikhususkan untuk satu keluarga saja, teman-teman. Dan konon katanya Raja Jawa ini terlahir dengan nama Mulyono, tapi karena sakit-sakitan makanya dia ganti nama. Lalu kemudian beliau sehat tapi kelakuannya bikin rakyat sakit-sakitan. Kacau. Dan menurut data yang saya baca, si Raja Jawa ini juga tadinya tukang kayu, teman-teman. Saya paham tukang kayu itu bisa bikinin kursi, tapi bukan berarti semua keluarganya dibuatin kursi jabatan. Kan bisa saja kursi Olimpik kan. Dan gara-gara kelakuan si Raja ini, teman-teman, kemarin ada peringatan darurat. Semua postingan di sosial media biru semua. Saya pertama kali lihat handphone, saya kaget sekali itu. Saya bilang, wih, blue screen nih handphone saya. Kena nih LCD-nya nih. Tapi ternyata bukan handphone saya yang rusak, teman-teman, tapi demokrasi di negeri ini yang rusak. Gila orang ini. Gila orang ini nih. Ternyata postingan kemarin itu adalah ajakan untuk berdemonstrasi. Banyak sekali orang-orang yang tumpah ruah ke jalan untuk berdemonstrasi. Termasuk komika-komika Timur, salah satunya Mamat Al-Katiri. Dia berorasi di tengah kesibukannya dia menjual senjata, teman-teman. Dan si Mamat Al-Katiri ini lantang berorasi bukan karena minta merdeka, tidak. Tapi untuk mengawal putusan MK yang diduga mau dibatalkan sama DPR demi memuluskan jalannya anak si tukang kayu. Saya dari Indonesia Timur, teman-teman, dan saya berasal dari kampung terpencil di Pulau Lembata, NTT. Nama kampungnya itu Lamawolo. Orang yang dengar nama kampung saya ini mereka bilang begini, ih, nama kampungnya kayak orang ngomong asal-asalan. Kacau sekali. Dan di kampung kami ini 100% orang Katolik, tidak ada penduduk yang beragama Islam di sana. Bukan karena kami tidak menerima orang Islam di kampung itu, tidak, teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah di kampung kami itu susah sekali air. Mau minum saja susah, bagaimana mau pakai buat wudhu?
Mana 5 kali sehari kan? Itu kalau ada 5 orang saja yang Islam di sana teman-teman, mereka wudhu setiap hari 5 kali, kami mati kehausan itu. Makanya sebagai orang Katolik teman-teman, orang tukang kayu yang saya yakini teman-teman, yang saya percaya dan saya imani sampai sekarang itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang sedang kelaparan di dekat Danau Betsaida hanya dengan 2 roti. Dia tidak makan roti yang harga 400.000 teman-teman. Au! Om Ded masih relate kan sama kisah Tuhan Yesus ini? Kalau sudah tidak relate, sering-seringlah Om main-main ke gereja Om. Nostalgia saja tidak apa-apa Om. Karena Tuhan Yesus memang rindu sekali dengan dombanya yang hilang. Dan gereja saya itu di Cijantung Om. Gereja saya di Cijantung, dan di sana itu kami punya paduan suara yang keren sekali, namanya suara Java. Merdu sekali kalau mereka nyanyi di setiap misa atau ibadah. Saya kalau dengar mereka nyanyi itu, merinding bulu badan saya teman-teman. Karena merdu sekali. Dan paduan suara ini dipimpin oleh dirijen yang namanya Pak Joko. Dan dia orang Jawa teman-teman. Saya terpukau sekali, saya bilang, ih, orang Jawa yang nama Joko ini pandai sekali mengendalikan suara teman-teman. Kacau sekali teman-teman. Gila kan? Adalah sindiran-sindiran pedas dari seorang komika yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Kalau kita mencoba untuk menganalisa dan mengamati apa yang disampaikan oleh komika dari NTT, tepatnya dari Kampung Lama Holot ini, adalah sebuah sindiran pedas. Baik itu kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep, dan yang terbaru kemarin adalah Erina Gudono, menantu dari Bapak Presiden Joko Widodo, terkait dengan roti Rp400.000 itu. Memang kita akui bahwa di era digital sekarang ini, pemberitaan-pemberitaan itu cepat dan sangatlah viral kita temukan di media sosial. Ada hal-hal yang baik, tetapi juga ada hal-hal yang buruk. Kebaikan dan keburukan ini tergantung pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa bijak dalam bermedia sosial. Karena segala sesuatu, segala kebaikan, segala kebobrokan, segala kemunafikan, semuanya ada di media sosial. Tinggal tergantung dari diri kita, mau pilih di sisi yang mana. Kalau kita mau mencari hal-hal yang benar, maka di media sosial pun kita akan menemukan hal-hal yang benar. Tetapi kalau kita mau mencari hal-hal yang jahat, maka di media sosial pun kita pasti akan menemukan hal-hal yang jahat. Lagi dan lagi, saya hanya bisa mempertegaskan bahwa tergantung dari kebijaksanaan kita dalam bermedia sosial. Media sosial terkadang bisa membawa malapetaka dalam kehidupan kita. Tetapi media sosial pula ada yang bisa menafkahi kehidupan kita kalau kita bijak dalam bermedia sosial. Komentar-komentar dari netizen perihal Raja Jawa, anak buah Raja Jawa, perihal Bapak Presiden Joko Widodo, keluarga dari Bapak Presiden Joko Widodo yang disindir dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kembali lagi ke hati para pemirsa sekalian. Kita mau ikut yang mana?
kita mau pilih yang mana? Semoga saja komentar-komentar dari komika dan juga satu cuplikan tentang videonya Pak Bahlil tadi bisa menambah informasi baru buat kita, bisa menyadarkan kita bahwa media sosial ini ternyata ada beragam warnanya. Tinggal tergantung dari kita mau pilih warna yang mana. Tinggal kita memilih untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Berikut ini ada komentar-komentar dari netizen terkait dengan Pak Bahlil Lahadalia yang adalah Ketua Umum Partai Golkar saat ini, yang sedang menikmati miras alias minuman keras seharga 38 jutaan rupiah itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Berfoto dan sedang memegang handphone di kupingnya. Di mejanya terlihat ada minuman yang konon harganya sampai 35 juta per botol. Foto ini mirip Menteri SDM, ya, yang sekarang sudah menjadi Menteri SDM. Dulu dia Menteri Investasi dan dan juga mirip dengan Ketua Umum Partai Golkar, partai besar, partai yang sudah berkuasa sampai puluhan tahun, ya. Artinya apa? Kalau di tangan orang seperti ini, negara ini harus dititipkan, yang nantinya akan melahirkan para bupati, para gubernur, dan para wali kota. Mau jadi apa negara ini? Gitu. Mau jadi apa negara ini? Dulu kalian mengagung-agungkan, dan saya juga mengagung-agungkan Jokowi. Ternyata semakin kesini kita semakin kelihatan bahwa ternyata Bapak Jokowi ini hanya mementingkan diri dan keluarganya. Ini Bahlil ini kan orang-orang dia ini, para penjilat dia ini, ya kan? Dan kita juga sadar dan bisa menyadari bahwa pembegalan terhadap Erlangga Hartarto ini ada di sini tangan-tangan impossible hand, ada di sini relasi kuasa. Coba Bapak bayangkan, tidak ada perlawanan sedikit pun dari Erlangga Hartarto, dan begitu juga dengan para pengurus partai Golkar ini, ya, di tingkat pusat. Semuanya diam. Bagaimana ini negara ini harus kita titipkan kepada seseorang yang memiliki moral seperti ini, gitu loh. Jadi jangan ini dianggap sebuah hal yang biasa, tetapi ini adalah darurat moral. Yang saya tahu yang bersangkutan ini beragama Islam, sama seperti saya. Di agama kami, di agama Islam itu dilarang yang namanya minuman-minuman yang beralkohol. Dilarang, Pak. Terus bagaimana kita mau mengharapkan seorang pemimpin yang bisa bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus, aturan agamanya juga dilanggar, gitu loh. Jadi jangan ini dianggap sebuah kamuflase dan hanya sebuah bentuk untuk menjatuhkan pamor dari saudara Bahlil ini, bukan. Tapi ini adalah realita kehidupan, ini adalah fakta. Bahwa sampai hari ini yang bersangkutan Bahlil ini belum ada melakukan klarifikasi terkait dengan ditemukannya fotonya beredar, di sampingnya ada minuman beralkohol yang harganya tinggi, gitu loh. Ya, jadi untuk itu mari kita masyarakat Republik Indonesia supaya makin cerdas dalam hal menentukan sikap kita di pemilu-pemilu yang akan datang. Coba pastikan kalau gubernur dan wali kota yang direkomendasi oleh partai ini, yang notabene pemimpinnya seperti ini moralnya, ya terserahlah. Ya kalau saya tidak merekomendasi untuk dipilih. Sekian dan terima kasih.
Pak Bali sedikit Pak terkait itu Pak yang foto Bapak viral itu. Nanti setelah itu ya. Tadi kan sedang berjalan ada yang laporin itu Pak. Nanti juga ya. Saat ini saya menggunakan baju warna khusus ini dan berdiri di depan botol-botol kosong ini bukan berarti apa-apa. Ini kebetulan saja. Botol-botol kosong menunjukkan kekosongan pikiran orang yang sering minum seperti ini. Terutama yang mereknya Hibiki 21st years old yang berasal dari Jepang dan kebetulan itu lagi viral hari ini. Fotonya viral karena kita nggak perlu cek lagi itu orangnya siapa. Nggak penting orangnya. Yang penting adalah fotonya asli. Sudah diteliti bagaimana refleksi dari tangan, bagaimana refleksi botolnya terhadap meja dan lain sebagainya. Hanya tinggal metadatanya saja. Nah, tapi kenapa saya menggunakan baju warna ini? Karena warna ini khas sebuah kampus. Makanya hari ini saya mengkritik Ikatan Alumni sebuah kampus, tepatnya Ikatan Alumni FISIP UI, yang pada saat kemarin hari-hari di mana mahasiswa-mahasiswa kita ya bersama Sivitas Akademika di seluruh Indonesia lagi berjuang mempertahankan demokrasi, yang melawan kesewenang-wenangan, melawan begal demokrasi, ternyata Ikatan Alumni FISIP UI malah memposting di Instagram ucapan ini. Ya. Ini terwelu, ya. Artinya apa? Sangat keterlaluan. Karena ucapannya sudah sangat terlambat, ya. Sudah kudet atau kurang update karena ini sudah seminggu yang lalu. Orang yang diberi ucapan ini kan sebenarnya sangat tidak layak gitu loh. Dia gagal mempertahankan PDN, ya, Pusat Data Nasional Sementara, bahkan bobol dan menimbulkan kerugian bagi negara kita. Masa malah diberi bintang jasa dan kemudian malah dikasih wamen? Ini kan sangat-sangat memalukan gitu lah. Dan Ikatan Alumni yang memposting malah di Instagram ucapan ini menurut saya tone deaf ya gitu. Tone deaf itu apa? Tidak punya hati, tidak punya rasa. Di tengah-tengah mahasiswanya di kampus, ya, itu kampus mana saja lagi berjuang, sekali lagi malah dia memposting ini. Tone deaf ini mirip dengan orang atau pasangan yang sedang berada di Amerika dengan private jet, ya, malah gitu, di tengah-tengah Indonesia lagi bergulak, malah memposting foto-foto yang menurut saya luar biasa tidak sopan gitu ya gitu. Roti yang 400.000, stroller yang sangat mahal, ya, itulah yang terjadi. Maka hari ini saya lakukan protes keras ya terhadap dua hal ini, ya, yang kenapa itu sangat tidak elok dan sangat tidak pantas. Wajar makanya ketika masyarakat kemudian memadukan dua jagat, ya, itu saya sitir dari kalimat Manunggaling Kawula dan Gusti, yaitu bersatunya kekuatan antara masyarakat dan rajanya, ya. Tapi ini bukan raja Jawa, ini raja beneran, ya gitu. Artinya raja Jawa dalam tanda kutip loh, ya, gitu. Kalau raja Jawa memang ada, apalagi ada orang yang mengaku-ngaku raja Jawa gitu. Tapi Manunggaling Kalih Jagat, Manunggaling Kalih Jagat itu bersatunya jagat maya dan jagat nyata. Itu harus dipertahankan untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia. Terus berjuang dan tetap dengan pikiran isi, bukan pikiran kosong semacam botol-botol ini yang mereknya apalagi Hibiki 21st years old berasal dari Jepang itu. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan botol Hibiki, terkait dengan sesuatu yang orientasinya berwarna kuning dan lain sebagainya. Dari komentar-komentar netizen, ada satu cuplikan video tadi yang menarik, yang mengatakan bahwa alkohol itu perusak moral. Artinya secara tidak langsung, kalau memang benar bahwa foto tadi adalah foto Ketua Umum Partai Golkar, fotonya Bapak Bahlil Lahadalia, artinya bahwa anak buah dari si Raja Jawa ini juga perusak moral. Ditambah lagi dengan kritikan dari Roy Suryo, otak kosong. Ini adalah ekspresi yang bisa kita temukan di media sosial terkait dengan komentar-komentar dari netizen yang rasa-rasanya mereka geram, mereka kecewa, sehingga mereka harus meluapkan
kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar, anak buah dari si Raja Jawa. Belum lagi ditambah otak kosong di belakangnya. Saya berharap bahwa ke depan ini Partai Golkar akan baik-baik saja. Partai Golkar mampu untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat. Partai Golkar pun mampu untuk mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat. Jangan sampai lupa dengan rakyat, utamakan kekuasaan. Lupa dengan rakyat, utamakan kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu dalam partai politik ini. Adanya partai politik di bangsa ini sebenarnya untuk memudahkan, untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi dari rakyat Indonesia. Suara-suara dari rakyat jelata, keluh kesah, curahan hati dari rakyat jelata. Sehingga kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Hadirnya partai politik pun semestinya harus mengutamakan kepentingan rakyat. Segala kebijakan, segala keputusan, segala peraturan harus berpihak kepada rakyat. Karena kalian ada, itu karena ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa kalian itu bukan siapa-siapa. Dengan demikian, sudah sangat pantas dan layak bahwa kalian harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan mengutamakan kepentingan kelompok-kelompok kalian. Rakyat berkehendak bahwa jadilah pemimpin, jadilah penguasa dengan mengedepankan nilai-nilai pelayanan. Karena seorang pemimpin itu adalah seorang hamba, adalah seorang pelayan, bukan seorang yang bisa berwenang-wenang, yang bisa bertindak seenak jidat dan semanis udel demi kelompoknya semata. Pastinya, kalau hal itu kalian lakukan, maka rakyat akan bergejolak, yang pada akhirnya rakyat akan katakan, kami muak dengan para penguasa. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita, bisa menyadarkan kita bahwa dunia politik itu memang sangat kejam. Dunia politik itu memang sangat dinamis. Tetapi kembali lagi ke hati nurani kita masing-masing, agar kita lebih bijak, agar kita lebih dewasa dalam berpolitik. Jangan sampai di suatu hari nanti rakyat Indonesia merasa antipatik dengan dunia politik itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalani hari-hari kita. God bless you all.